Shalom, peran orang tua. Saudara, jika kita mencermati keadaan di sekitar kita, masih banyak peristiwa-peristiwa yang mengenaskan yang terjadi karena ketidakharmonisan hubungan atau relasi dalam keluarga. Misalnya saudara, seorang anak laki-laki tidak menyesal karena sudah membunuh ayah kandungnya. Karena alasannya, karena dia marah melihat sikap ayahnya yang selalu menyiksa ibunya yang dicintainya. Peristiwa ini menginformasikan kepada kita bahwa ternyata ketidakharmonisan hubungan suami istri bisa berdampak pada sikap anak terhadap orang tua. Setiap orang tua pasti menghendaki anak-anaknya taat dan hormat kepada mereka. Keinginan ini hanyalah ambisi orang tua semata jika anak-anak tidak dididik atau diberitahu caranya. Firman Tuhan berkata, dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Efesus 6 ayat 4. Saudara, dari ayat yang kita baca ini, Efesus 6 ayat 4, ada dua hal di sini yang harus diperhatikan oleh bapak-bapak dalam mendidik anak. Pertama, jangan membangkitkan amarah di dalam hati anak-anak. Yang kedua, harus mendidik mereka sesuai dengan ajaran dan nasihat Tuhan. Saudara, membaca Efesus 6 ayat 4, jelas terlihat peran orang tua, khususnya bapak-bapak, yaitu agar mendidik anak-anaknya di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Perintah untuk mendidik anak-anak ini terutama ditujukan pada bapak-bapak, walaupun tentunya para ibu memberikan pertolongan dan dukungannya. Suami dan istri perlu melihat peran orang tua ini dengan jelas, sehingga dapat sehati sepikir dalam mendidik anak-anak. Di dalam ayat ini jelas terlihat bahwa suami harus mengambil peran sebagai pemimpin dan penentu kebijaksanaan dalam mendidik anak-anak, sedangkan istri menjalankan peranannya dalam mendidik anak pada jalur-jalur kebijaksanaan yang sudah ditetapkan suami. Dan salah satu sebab kegagalan dalam mendidik anak adalah karena sang istri menjalankan kebijaksanaannya sendiri dalam mendidik anak. Jika ketidaksesuaian dan pemberontakan telah terjadi pada orang tua, maka tidaklah mengherankan saudara apabila anak-anak memberontak. Saudara, orang tua Kristen harus memahami peran penata layanan mereka dalam kehidupan anak-anak mereka. Jangan mengajarkan preferensi pribadi, melainkan kebenaran rohani. Tujuannya bukan otoritas orang tua, tapi pada meneruskan otoritas Allah kepada anak-anak. Mendidik anak bukan tugas yang mudah memang, sehingga Paulus memperingatkan supaya didikan orang tua tidak menimbulkan amarah bagi anak-anak. Anak-anak bukan robot yang hanya menerima dan mengerjakan hal-hal yang diinginkan orang tua. Hendaklah para orang tua memperlakukan anak-anak mereka seperti Tuhan Yesus memperlakukan umat yang dia cintai. Saudara, kesenjangan generasi akan selalu ada, tapi jangan pernah ada kesenjangan otoritas ilahi. Anak-anak tidak harus mencerminkan kebiasaan, pilihan, atau gaya hidup orang tua untuk dapat menyenangkan hati Tuhan. Kita harus berhati-hati dari keinginan untuk membentuk anak-anak kita ke pemahaman budaya kita atau mencerminkan preferensi pribadi kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Shalom.